Iktikaf. Kalau bicara tentang perbedaan di antara para imam, ada iktikaf yang menurut sebagian imam disyaratkan harus dengan puasa dan harus sehari semalam minimal. Ini pendapat. Cuman alhamdulillah kita ikut madhab Imam Syafi'i. Di dalam madhab Syafi'i, iktikaf bisa saja duduk sejenak, kemudian kita niat iktikaf, sudah mendapatkan pahalanya. Sekedar sejenak, sekedar kita baca zikir subhanallah atau apa saja, niat iktikaf sudah sah di dalam madhab kita Imam Syafi'i. Nah, yang ini perbedaan ada, cuman kesepakatannya adalah nggak ada beda, harus di masjid. Selagi bukan masjid, tidak bisa digunakan untuk iktikaf. Ingat, selagi bukan masjid, tidak bisa digunakan untuk iktikaf. Cuma ibadah bukan iktikaf saja. Kita tidak mendapatkan pahala iktikaf, tapi kita bisa melakukan kebaikan, zikir, sholawat, dan sebagainya. Nah, untuk yang memahami makna iktikaf pun juga ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Lupa. Kalau tes ini siapa yang niat iktikaf semuanya? Coba tanyakan diri. Tadi niat iktikaf enggak? Wah, lupa. Ini seringnya kita tuh lupa. Sering lupa ya. Coba. Padahal tinggal niat di dalam hati saja, saya niat ini iktikaf di masjid. Jadi iktikaf itu ada keutamaannya sendiri, mendapatkan kemuliaan, tapi harus di masjid. Mirip pertanyaan yang serupa. Ada bab tahajud biasanya. Saya security, kerjaan saya setiap malam bangun nggak pernah tidur. Gimana? Saya apakah ada tahajud? Ya nggak ada tahajud. Tahajud adalah melakukan sholat setelah tidur. Lalu saya nggak tahajud. Iya, kamu nggak tahajud. Tapi kamu ibadah semalam suntuk, dasar lagi kamu. Dia mau sholat semalam suntuk dia sambil jaga pro security. Daripada nganggur saya sholat. Ya. Tapi nggak ada namanya tahajud. Jadi bukan berarti yang tidak iktikaf lalu tidak bisa dapat pahala. Bukan berarti wah di musola saya nggak dapat pahala. Lalu Anda bisa baca Al-Quran kok di situ. Jangan mentang security nggak pernah tidur, waduh nyesel saya nggak tahajudan. Anda bisa baca Quran saat itu, berarti sholat malam. Namanya qiyamul lail, sholat malam, biarpun tidak disebut sebagai tahajud. Jadi biarpun itu musola, memang tidak ada iktikaf di musola. Maka nggak ada syarat-syarat iktikaf di situ. Nggak pakai niat iktikaf karena bukan masjid. Tapi Anda bisa melakukan ibadah yang lainnya. Kemudian nggak ada tahiyatul masjid kecuali di masjid, namanya masjid. Apakah ada tahiyatul musola? Nggak ada tahiyatul musola. Tapi saya rajin sholat, dia sholat aja. Kan banyak sholat sunnah mutlak, ada duha, ada banyak lainnya. Yang penting bukan di tempat di waktu-waktu yang diharamkan. Maksudnya jangan sampai di saat tidak bisa melakukan satu bentuk ibadah, berarti kita langsung libur tidak beribadah. Selalu kita ingatkan orang-orang yang malam ini tidak bisa iktikaf di masjid karena nggak ada yang nemeni. Seorang perempuan, Nabi Muhammad kan iktikaf, istrinya iktikaf di masjid. Saya perempuan, lalu suami saya nggak ada, jadi saya nggak bisa iktikaf di masjid, saya sedih. Nggak usah sedih, niatmu sudah didengar oleh Allah. Tapi jangan lelap tidur di rumah. Yang repot di rumah tidur juga, kan bisa berzikir di rumah. Ada lagi, ya Allah, aduh, enaknya pada tahajudan. Terus kenapa kamu tahajudan? Saya head. Loh, memangnya kalau head kemana? Kenapa? Head nggak boleh sholat, tapi tetap bangun malam dong. Kan Allah yang mendapatkan keutamaan kan siapa yang bangun malam, bukan yang sholat saja. Kan yang seru adalah siapa yang bangun di malam itu, hal min mustaghfirin, siapa yang mohon ampun, siapa yang punya hajat. Kan begitu yang dipanggil oleh Allah, bukan yang suci saja. Cuman pemahaman yang salah tadi itu, lihat, kalau sudah head libur kan, sarapan libur, melayani suami libur, ya betul. Tapi kalau mengenai sarapan jangan dong. Kemudian bangun malam tetap bangun dong. Apalagi malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bukan untuk orang suci saja, yang head pun dapat. Tapi jangan sholat. Jadi kadang-kadang pemahaman kita ini di saat nggak ada itikaf, nggak ada sholat tahiyatul musola, berarti nggak usah sholat. Loh, sayang dong. Sebelum duduk sholatlah, sholat sunat mutlak kan. Mumpung berdiri tinggal
takbiratul ihram sampai rukuk sujud, kemudian berdiri lagi, sudah dapat namanya sholat sunnah yang masih banyak kebaikan-kebaikan yang lainnya. Itulah. Jadi kalau tahiyatul musola nggak ada, kemudian iktikaf di selain masjid juga tidak ada. Memang nanti ada dibahas para ulama bagi wanita-wanita yang pengen iktikaf bisa di musolan nisa. Musolan nisa itu tempat sholatnya perempuan khusus. Sebagian ulama mengatakan bisa iktikaf di sana karena ada hubungannya dengan kehormatan wanita. Tapi dikatakan oleh yang lainnya bahasanya itu adalah menghimbau agar wanita itu tidak nganggur gara-gara nggak ke masjid, jangan sampai ngorok di rumah, tetap bangun malam agar dapat tahajudan, agar dapat waktu yang istimewa sepertiga akhir malam, agar dapat Lailatul Qadar dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita iktikaf di masjid atau musola 3 hari? Dan apa arti iktikaf itu, Pak Ustadz? Iktikaf itu artinya al-muksu fi makanin, menetap di suatu tempat, khairan kana au syarran. Apakah tempat itu baik atau tak baik? Menurut bahasa, iktikaf itu artinya menetap di suatu tempat, apakah tempat itu baik ataupun tak baik. Kalau ada suami ibu yang menetap di suatu tempat main gaple sehari, itu iktikaf juga namanya. Bang, abang sedang di mana? Iktikaf. Tapi bukan iktikaf menurut fikih, iktikaf menurut bahasa. Sedangkan iktikaf menurut fikih adalah al-muksu fil masjid, berdiam diri di masjid. Masjid terbagi 2. Ada masjid yang ada sholat Jumatnya, namanya masjid jami'. Ada masjid yang tak ada sholat Jumatnya, namanya musola, surau dan langgar. Ini masjid apa namanya? Masjid Jami' Nurul Huda. Apa arti jami' itu? Mana tahu anak ibu nanti nanya, ma, apa nama masjid Jami' itu, ma? Masjid Jami' itu artinya apa? Entah, sejak emak kecil kau belum lahir udah Jami' namanya. Jami' diambil dari kata Jum'ah. Jami' artinya di masjid itu ada sholat Jumatnya. Makanya ada masjid-masjid banyak di Mesir, di Makkah, di Madinah. Ada masjid, tapi tak ada sholat Jumatnya. Itu namanya masjid saja. Ada sholat Jumatnya, masjid Jami'. Tak ada sholat Jumatnya, masjid saja. Sampai ke Indonesia jadi 7. Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Islamic Center, surau, langgar, musola. Orang Jawa dilanggar tak mati. Syarat iktikaf mesti di dalam masjid, baik masjid jami' maupun masjid biasa. Jadi kalau ada orang iktikaf di musola, sah apa tak sah? Kalau ada orang iktikaf di langgar, sah apa tak sah? Sah. Dia iktikaf 3 hari. Berapa batas minimal iktikaf menurut mazhab apa, Beb? Menurut mazhab Maliki, syarat iktikaf menyatukan siang dan malam. Jadi kalau dia masuknya sekarang jam 6, baru disebut iktikaf kalau dia keluar jam 6 besok pagi. 24 hours baru disebut iktikaf, mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i, lebih lama dari ruku sudah dianggap iktikaf. Mana yang lebih ringan tentang masalah iktikaf? Mazhab Maliki atau Syafi'i? Syafi'i ringan, lebih lama dari ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sudah iktikaf. Makanya tadi masuk ke masjid niatnya niat iktikaf. Waktu masuk ke dalam masjid, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid Nurul Huda lillahi ta'ala. Maka selama kita di masjid ini bernilai i'tikaf. Dia 3 hari 3 malam i'tikaf. Sudah masuk i'tikaf atau belum? Masuk i'tikaf karena lebih dari lama ruku. Rasulullah SAW selalu melakukan iktikaf selama 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai Allah Ta'ala memanggilnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor 1171. Rasulullah SAW bersabda, al-masjidu baitu kulli taqiyyin wa takallafa Allahu liman kana al-masjidu baitahu birruhi warrahmati wal jawazi ala sirati ila ridwanillahi ila al-jannah. Masjid adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa, dan Allah akan menjamin bagi orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya dengan memberinya kasih sayang, rahmat atau karunia, dan keberhasilan melewati titihan menuju keridhaan Allah sampai ke surganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani dalam Al-Kabir jilid 6 halaman 254 dan Al-Bazzar jilid 6 halaman 506.
Dan itikaf banyak sekali tentu hukum-hukum syar'inya ya. Bagaimana kita mengikat diri di masjid dan tidak keluar kecuali darurat sekali. Dan yang dilakukan Nabi SAW adalah 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan ya. Bagi perempuan pun boleh, tapi dia harus izin ya, izin sama walinya kalau memang ada walinya. Kalau suami istri mau pergi bagus gitu kan, karena para ummahatil mukminin mereka ada yang beritikaf setelah meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini tentu pada saat tempat-tempat itu aman, ada hijab, tidak ada ikhtilat dengan laki-laki dan segala macam, itu juga boleh. Tapi yang paling ditekankan adalah kaum laki-laki. Di 10 akhir Ramadan betul-betul mereka menghabiskan waktunya untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allahu alam apakah Ramadan akan datang masih ada atau tidak. Maka dia memaksimalkan ibadah pada waktu itu. Tentu i'tikaf ini paling afdal dikerjakan di awal malam dari malam 10 akhir Ramadan dan keluar setelah sholat Idul Fitri. Itu yang paling afdal. Jadi betul-betul tinggal di sana sampai baju Idul Fitri pun sudah dibawa ke masjid. Ya, jadi malam lebaran pun itu di masjid. Habis subuh dia mandi, dia pakai baju sholat idnya, habis sholat id baru pulang. Itu yang paling afdal. Nah itu yang paling afdal. Dan ini tinggalnya di masjid, mengikat diri, bukan di mall-mall, cari baju lebaran. Baju lebaran beli dari sekarang. Tidak ada antri, tidak ada padat, tidak puasa, enak. Ini akhir Ramadan masjid kosong. Ya. Awal Ramadan penuh semua safnya. Tapi begitu 10 terakhir Ramadan justru yang disuruh rame, itu malah yang hilang, entah kemana. Ya. Maka ini mestinya diperhatikan teman-teman sekalian. Kemudian juga i'tikaf ini dianjurkan untuk tidak melakukan hal-hal kecuali yang sangat darurat. Apalagi kalau memang ada ibadah yang lebih afdal daripada itu. Ya. Karena pernah sekali kalau tidak salah Hasan Basri rahimahullah pernah mengutus beberapa muridnya untuk menyelesaikan hajat seorang muslim di akhir Ramadan. Maka ada salah satu muridnya itu sedang i'tikaf di masjid. Lalu kata Hasan Basri, ajak juga orang itu. Waktu diajak dia katakan lagi i'tikaf. Maka kata Hasan Basri, beritahukan kepada dia, bukankah menyelesaikan hajat seorang muslim lebih pahalanya sama dengan mengerjakan ibadah haji? Maka akhirnya orang itu pun meninggalkan masjid untuk menyelesaikan hajat seorang muslim, lalu kemudian dia pulang kembali. Artinya kalau memang darurat ibadah-ibadah yang penting maka nggak ada masalah. Termasuk boleh juga bagi yang sudah menikah, yang bujang tidak ada urusannya. Kalau istrinya datang jenguk dia di masjid, boleh dia antar pulang. Sebagaimana Nabi SAW mengantar pulang Sofia pada saat menjenguk beliau atau mendatangi beliau pada saat i'tikaf. Kalau yang bujang lebih enak, nggak ada yang kunjung-kunjungi, nggak ada yang tanya. Malah menjadi betul-betul hamba Allah yang baik di situ. Ya. Itu ada hukum sendiri, ini ada bahasan sendiri ya. Karena i'tikaf itu kalau orang keluar sengaja tanpa udzur, dari sesuatu itu seperti batal ya i'tikaf itu, seperti dia harus memulainya lagi. Maka itu yang paling afdal. Kalau betul-betul tidak bisa, dia pilih hari-hari di mana dia bisa. Ya. Saya lihat teman-teman masih ada yang sibuk kadang-kadang dengan pekerjaan dan wajib mencari nafkah. Maka mereka paling tidak di malam ganjil itu. Ya. I'tikaf di masjid, nginap di malam ganjil itu. Di malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29 ini sudah di masjid. Sudah selesai urusannya, tidak usah. Dari habis asar sudah masuk. Urus bantu buka puasanya jemaah di situ. Lakukan sesuatu. Tinggal nginap sampai pagi. Besok paginya kalau bukan hari libur dia mau kerja ya silahkan. Karena cari rezeki juga hukumnya wajib. Tapi paling tidak jangan luput. Karena ini kan cuma di malam hari. Dan boleh orang i'tikaf tidur, istirahat. Gak dilarang pada saat itu. Nabi SAW sudah sampaikan, wahai pelaku kebaikan, ayo cepat nih, dilipat gandakan pahala. Pintu surga terbuka, sedikit saya kau berbuat sudah bisa masuk surga. Wahai pelaku keburukan, berhentilah, segera. Neraka lagi ditutup, taubat. Ya. Dan sesungguhnya pada malam-malam Ramadan, setiap malam ada hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Maka kita kesempatan minta agar dibebaskan dari api neraka, artinya selamanya nama kita di neraka sudah tidak ada. Itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Tentu ada hadis yang mulia yang kata Nabi SAW, sungguh terhina hidung seseorang atau ditempelkan dengan tanah. Maksudnya terhina. Sungguh terhina, sungguh terhina. 3 kali Nabi SAW ulangi. Kemudian para sahabat mengatakan, siapa yang anda maksudkan ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, man adraka Ramadan thumman salakha walam yukfar lahu. Orang yang berhasil Allah sampaikan di bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu pergi, sementara dia belum diampuni dosanya.
Artinya betul-betul ada motivasi yang sangat besar untuk memaksimalkan bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Berikutnya, iktikaf. Nah, jadi di antara sunnah yang bisa kita kerjakan, amalan-amalan yang bisa kita kerjakan itu adalah iktikaf. Nah, ada di antara teman-teman yang sudah pernah iktikaf sebagaimana iktikafnya Nabi? Saya masih ingat tahun lalu yang mengamalkan ini Mas Nur Yuli. Itu di tempatnya siapa ya? Kita bahas bab iktikaf tahun lalu. Nah, di tempatnya Pak Sutik. Dan di antara teman-teman belum pernah ada yang mencoba iktikaf yang 10 hari full, dan baru Mas Yuli kemarin. Nah, mungkin tahun ini akan nambah. Nah, ada yang lain selain Mas Nur yang iktikaf 10 hari full tidak keluar masuk jenengan? Oh enggak. Tak kira jenengan juga bisa. Ini memang satu amaliyah yang berat untuk iktikaf. Dan iktikaf ini prinsipnya adalah kita menahan diri kita, mulazamatul mar'i li syai'. Nah, jadi kita di satu tempat, menetap di satu tempat, wa habsun nafsihi alaih. Jadi kita selalu di tempat tersebut menahan dirinya, barankana au isman, dalam rangka berbuat baik atau berbuat dosa. Itu dua-duanya iktikaf secara bahasa. Maka kalau ada orang main catur misalnya, tidak pergi-pergi dari cakruk, itu iktikaf. Secara bahasa itu iktikaf. Nah, karena dia berdiam diri di cakruk tadi. Nah, itu iktikaf. Nah, di pos ronda, nah, di situ terus iktikaf secara bahasa. Tetapi iktikaf secara istilah maknanya tidak itu. Nah, karena ada ayat Al-Quran berbunyi seperti ini ketika mensifati orang-orang musyrik, ya'kifuna ala asnamil lahum, mereka beriktikaf di depan berhala-berhala mereka. Jadi orang kafir yang di depan berhala itu disifati oleh Al-Quran iktikaf. Nah, karena mereka berada di depan berhala. Berarti iktikaf itu bisa untuk sesuatu yang positif, bisa sesuatu yang negatif. Tetapi iktikaf di tempat kita maknanya adalah secara istilah, bukan secara bahasa. Nah, secara istilah adalah menahan diri untuk ibadah di masjid. Jadi iktikaf ini adalah maknanya kita di Baitullah dengan niat ibadah, menetap di Baitullah dengan niat ibadah. Itu yang disebut dengan iktikaf. Dan iktikaf ini idealnya dimulai waktu subuh. Jadi selepas subuh itu baru menempati tempat istirahat, dibuatkan semacam tenda. Jadi dibuatkan semacam tenda untuk istirahat, mapan, itu pada hari ke-21 selepas subuh. Nah, mulainya. Kalau kita kan mulainya tidak setelah subuh. Nah, setelah isya. Nah, itu pun nanti jam 10 pulang. Nah, jadi masih belajar iktikaf, belum iktikaf beneran. Ya. Dan baru keluar nanti kalau sudah Idul Fitri. Jadi keluarnya itu hanya kalau penting, ya, karena mandi, ya, makan misalnya. Kalau sudah ada panitianya tidak perlu keluar, karena di masjid sudah tersedia. Jadi kalau sudah ada panitianya, kalau zaman dulu kan tidak pakai panitia. Jadi iktikaf itu mandiri, sehingga ya mau tidak mau keluar. Ya, kalau ada yang sedekah, alhamdulillah dapat menikmati sedekah. Baik. Jadi di antara ibadah yang bisa kita kerjakan itu adalah iktikaf dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar ini diperintahkan untuk dicari di 10 hari yang terakhir. Lebih khusus lagi 7 hari yang terakhir. Nah, jadi untuk mencari Lailatul Qadar silahkan dicari. Dan iktikaf ini idealnya dikerjakan di masjid yang masjid tersebut digunakan untuk sholat Jumat. Kenapa? Kalau masjidnya tidak sholat Jumat, nanti pas hari Jumat dia keluar. Masuk dia Jumatan sendiri di situ. Nah, maka dianjurkan oleh para ulama biar tidak mindon gawe ini, iktikafnya di masjid yang ditegakkan sholat Jumat dan sholat 5 waktu. Lah kalau di musola pas jam adzan ya ora ono sik jamaah. Nah, pas sholat Jumat juga nanti keluar ya padha wae. Maka dianjurkan di masjid yang tegak sholat 5 waktu dan juga sholat Jumat. Kemudian
rentang waktu untuk iktikaf ini dalam mazhab Hanafi sekurang-kurangnya sehari semalam. Jadi kalau iktikaf itu sekurang-kurangnya sehari semalam dalam pandangan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Maliki itu sekurang-kurangnya 10 hari seperti praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Nabi kalau iktikaf selalu 10 hari. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i itu hanya sesaat saja, wala hatta li aktsarihi, dan tidak ada batasan mengenai banyaknya. Dan iktikaf ini tidak harus di bulan Ramadan, boleh iktikaf di bulan yang lain. Misalnya teman-teman nadar mau iktikaf, nah, jadi nadar mau iktikaf boleh. Misalnya nadar, nanti kalau saya begini dan begitu, saya akan iktikaf tanggal 5 apa misalnya, 5 Syawal misalnya, boleh enggak? Boleh. Jadi saya mau iktikaf di masjid selama 7 hari, nadar, boleh enggak? Boleh. Nah, kapan? Bulan Muharram, boleh, tidak masalah. Jadi iktikaf tidak harus di bulan Ramadan. Kalau sudah nadar jadinya wajib. Nah, iktikafnya tidak lagi sunnah tapi wajib karena sudah nadar. Nah, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i ini sekurang-kurangnya sesaat, maka sesaat saja itu sudah sah untuk iktikaf. Nah, saya tidak tahu di sini pakai mazhab yang mana. Mazhab Hanafi, sing penak. Ini masalah ini. Kok sing penak?